Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk tanggal 28 Januari ya kalau nggak salah, di hari Kamis ya. Sekarang kita masuk ke tema 5 masih ya di pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain dalam pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Kita coba buka dulu di halaman 152. Nah, di sini ada bacaan Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Ya, jadi ini seperti biasa. Puisi ini sebelumnya adalah lagu yang berjudul Paman Datang. Ya, Paman Datang ciptaan dari Bapak A.T. Mahmud. Ya, lagunya seperti ini ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, jadi ini adalah lagu ya, contoh cara menyanyikan lagu Paman Datang. Nah, adapun Beni di sini ya disuruh untuk menjadikan lagu ini menjadi puisi ya, menjadi puisi. Nah, Bapak kasih contoh seperti ini. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, jadi ini adalah contoh cara membaca puisi dari lagu yang berjudul Paman Datang ya. Paman Datang kemudian dijadikan puisi ya. Jadi itu contohnya ya. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Kemudian kita langsung lanjut aja. Nah, ini ada di halaman 154 ya. Halaman 154 ya. Di sini ada apa nih? Di sini ada lambang Garuda ya, ada Garuda, kemudian di bawahnya ada bacaan Beni dan teman-temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan, ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Jadi musyawarah itu perlu ya agar mendapatkan persetujuan. Seperti biasa, musyawarah itu merupakan cerminan dari sila keempat yang lambangnya adalah kepala banteng ya. Jadi ini adalah lambang dari sila keempat ya. Dengan lambang kepala banteng ya. Jadi mufakat itu dapat dicapai dengan melalui musyawarah ya, atau kemarin Bapak udah jelaskan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan ya. Selanjutnya di sini ya ada bacaan itu ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 154 masih ya. Coba kita baca sama-sama dulu. Pemilihan ketua kelas ya. Ini judulnya pemilihan ketua kelas. Pada hari ini
Kelas Beni bermusyawarah. Beni dan teman-temannya bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Ya, jadi ada Udin dan Edo. Selanjutnya Beni dan teman-temannya memilih ketua kelas, ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin sebagai ketua kelas dan Edo menerima dengan legowo. Nah, jadi dalam musyawarah ya, khususnya dalam pemilihan ya, baik itu pemilihan ketua kelas ya. Nah, tentunya ada apa ya? Ada beberapa orang yang ingin mengajukan ketua kelas. Nah, tentunya di sini ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Nah, tentunya ya untuk yang terpilih ya di sini adalah Udin. Seharusnya dia tetap rendah hati, tidak boleh sombong ya. Dan yang kalah juga ya Edo di sini ya tentunya harus menerima kekalahan dengan legowo ya, dengan sabar ya. Karena ini merupakan pemilihan ketua kelas dengan kesepakatan bersama ya. Jadi kesepakatan antar siswa di dalam kelas. Karena di sini yang terpilih adalah Udin ya. Jadi dengan suara terbanyak ya yang milih Udin, jadi si Udin ini menjadi ketua kelas ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya di sini ya. Di halaman selanjutnya di halaman 155 sampai 156 di sini ada tugas ya. Tugas pertama kalian. Jadi di sini ada 5 soal. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya. Ya tadi ada di bacaan ya kalian jawab. Kemudian yang nomor 2, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Gampang, tadi udah Bapak jelaskan, tadi ada di bacaan. Yang ketiga, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Ya, bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, nomor 4, apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Kemudian yang kelima, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Kenapa? Ya, kenapa musyawarah perlu dilakukan? Lalu kenapa? Alasannya kenapa? Apakah ini penting atau tidak gitu ya? Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini kita balik lagi ya di halaman 160. Di sini ada bacaan. Beni anak yang rajin. Beni suka membuat puisi. Kali ini Beni menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Beni. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Kemudian perintahnya di sini, bacalah puisi tersebut, gunakan lafal intonasi yang tepat. Ya, jadi di sini ada puisi lagi ya yang berjudul Nyiur Hijau ya, ciptaan R. Maladi ya. Nah, kalau gitu Bapak contohkan cara membaca puisinya. Nyiur Hijau, ciptaan R. Maladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur, daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya dan makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Nah, jadi ini adalah contoh ya. Contoh lagi cara membaca puisi yang berjudul Nyiur Hijau, ciptaan dari R. Maladi ya. Jadi ini adalah puisi ya. Jadi kita kebanyakan belajar tentang puisi ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada tugas halaman 2 ya. Tugas halaman 2. Halaman 161, tugas 2. Baca kembali puisi di atas, puisi yang tadi yang berjudul Nyiur Hijau. Nah, carilah kosakata baru dalam puisi, tulislah kosakata baru tersebut dan artinya. Jadi kalian cari ya sekitar 5 kata ya dari bacaan ini nih, 5 kata. Di sini kan mungkin ada banyak kata ya. Mungkin ada kosakata asing ya. Nyiur misalnya apa ya. Kemudian melambai ya. Kalian cari artinya apa ya. Makmur itu apa ya. Jadi ya minimal 5 kosakata yang kalian belum ketahui,
Kemudian kalian bisa cari atau tanya ke orang tua kalian. Kalian bisa cari tahu, bisa cari artinya di buku atau bisa juga searching di Google ya. Jadi di sini cukup 5 saja ya. 5 aja, ini merayu, kalian cari ke artinya apa, kemudian apalagi misalnya melambai atau yang lain-lain ya. Jadi sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Ini kemungkinan ya, ini pembelajaran yang sebelumnya ini ada di halaman 149 ya. Jadi ini adalah cara gerak bunga mawar di taman. Ini adalah belajar tentang tarian. Yang pertama kalian harus membuat tangan kayak gini ya. Ini caranya. Kemudian begini ya. Kemudian begini. Jadi ini adalah gerakan seperti bunga mawar ya. Jadi ini ya, Bapak perlu ajarkan kalian. Nah, kemudian begini lagi ya. Nih ya. Lalu begini, sama diulang-ulangin lagi gini. Nah, ini sangat mudah ya. Ini adalah contoh gerakan bunga mawar, tetapi Bapak belum memberikan tugas ya, nanti aja sudah ya gerakan cara menarinya ya. Kalian cukup kerjakan 2 tugas yang Bapak kasih tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada di halaman berapa ini? Bapak sampai lupa. Ada di halaman 163 ya. Ini Beni dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Beni itu 22 cm. Ya. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang daripada kaki Beni. Kaki Beni lebih panjang daripada kaki Siti. Urutkan panjang kaki dari yang terpanjang ke yang terpendek. Terpanjang ke yang terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti ya. Perlu diketahui bahwa panjang kaki Edo itu adalah 24 cm. Sedangkan Beni 22 cm. Sedangkan Siti 20 cm. Jadi yang paling panjang adalah Edo dan yang paling pendek adalah kaki Siti, yaitu 20 cm. Jadi ini ya berkaitan dengan tugas yang kemarin ya, bersama ya. Tapi ini bukan tugas, ini cuma Bapak jelasin aja. Kemudian selanjutnya di sini ya, ada di halaman 165. Ini perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar Garuda ya. Ini adalah lambang dari sila ke-5, yaitu padi dan kapas ya. Padi dan kapas. Sebutkan sila ke-5, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila ke-5 dilambangkan padi dan kapas ya. Jadi tadi udah Bapak jelasin, sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan sila ini hubungannya dengan sikap adil. Jadi harus adil ya terhadap semua orang ya. Contoh sikap yang adil adalah hormat kepada anggota keluarga, lalu senang dengan buatan teman ya. Jadi misalnya temannya ngebuat apa ya, ngebuat gambar atau apa, kita tidak perlu iri gitu ya. Misalnya mau membuat gambar yang bagus, kerajinan tangan yang bagus ya, kita tidak boleh iri walaupun hasil kerjanya itu lebih bagus daripada kita. Nah, kemudian baik kepada semua teman sekelas. Kita harus baik walaupun kita mempunyai teman yang berbeda suku, berbeda agama ya, berbeda budaya ya, tetapi kita harus tetap baik ya. Kemudian yang keempat adalah ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman ya. Kemudian yang kelima adalah menolong kepada semua orang. Tentunya ini harus wajib kita lakukan ya. Harus kita amalkan ya. Jadi sampai sini ya. Oke, sekian ya pembelajaran dari Bapak ya. Seperti biasa kalau misalnya ada kesulitan silakan hubungin Bapak by WhatsApp ya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.